Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Jardika dengan NIM 2310951013. Saya akan melakukan presentasi proyek probabilitas di mana eh, kelompok saya beranggotakan Hawa Medola Beniska, saya sendiri Najwa Jardika, Siti Sufira, Vincent Lee, Agir Rahman, dan Miftahul Ramadina Putri. Di mana kelompok kami mengambil games itu berupa permainan blackjack. Selanjutnya, untuk latar belakang. Jadi, pada dasarnya, blackjack ini merupakan suatu permainan di mana untuk menantang pemain agar mendapatkan total nilai kartu sedekat mungkin dengan dua angka 21 tanpa melebihinya dan mengalahkan nilai kartu milik dollar. Nah, di mana permainan ini sederhana dan mengandalkan keberuntungan. Nah, jadi blackjack ini sendiri itu dipengaruhi oleh distribusi peluang, pengambilan keputusan strategis, dan perhitungan nilai ekspektasi dari setiap aksi yang dilakukan pemain di mana hal ini berkaitan dengan mata kuliah dari probabilitas sehingga uh, hal inilah yang kami terapkan dalam konteks permainan blackjack itu sendiri. Selanjutnya, untuk tujuannya, yaitu nantinya di sini akan dijelaskan bagaimana aturan dari permainan blackjack, lalu dijelaskan bagaimana menganalisis peluang kemenangan pemain dengan menggunakan berbagai strategi pengambilan keputusan. Selanjutnya, dapat menghitung nilai ekspektasi atau harapan matematis dari setiap keputusan di permainan ini dan mengusulkan alternatif desain atau modifikasi aturan permainan untuk menciptakan permainan yang lebih seimbang dan adil antara pemain dan dealer. Selanjutnya, itu ada teori peluang, di mana peluang atau probabilitas itu merupakan ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, di mana untuk nilai probabilitas ini dalam rentang 0 dan 1. Untuk 0 berarti tidak mungkin terjadi, dan 1 itu pasti akan terjadi. Nah, selanjutnya nilai harapan itu merupakan teori peluang untuk mengetahui hasil rata-rata dari suatu eksperimen acak jika dilakukan berulang kali. Nah, jika nilai harapannya itu positif, dia akan memberikan keuntungan, tapi jika negatif, dia akan berpotensi kerugian. Nah, selanjutnya untuk blackjack, ini merupakan suatu permainan yang dimainkan dengan menggunakan suatu set kartu remi standar yang melibatkan satu dealer atau satu atau beberapa pemain. Di mana blackjack ini dikenal juga dengan 21 karena tujuan utamanya memperoleh nilai total kartu yang mendekati 21 tanpa lebih dari angka tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke aturan permainan. Nah, awalnya itu kan ada tujuan seperti yang udah disebutkan sebelum-sebelumnya. Permainan dari blackjack ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah nilai kartu totalnya itu sebesar 21 atau sedekat mungkin dengan angka tersebut tanpa melebihinya. Nah, selanjutnya, untuk nilai kartu dalam permainan blackjack itu, pertama untuk kartu angka 2 sampai 10 itu nilainya sama dengan angka pada kartu tersebut. Lalu untuk kartu wajah Jack, Queen, King itu masing-masingnya bernilai 10 poin dan kartu as itu bisa bernilai 1 atau 11 tergantung mana yang nantinya menguntungkan bagi pemain. Nah, selanjutnya untuk permainannya itu sebelum dimulai, pemain itu akan memasang taruhan terlebih dahulu. Selanjutnya, permainan itu akan dimulai dengan masing-masing pemain dan dealer itu akan menerima dua kartu. Nah, untuk kartu pemain itu akan dibuka semua, sedangkan dealer itu akan membuka satu kartu dan membunyikan satu kartu lagi. Nah, setelah pemain itu menerima dua kartu, dia memiliki beberapa pilihan, yaitu yang hit, dia akan meminta satu kartu tambahan yang bisa dilakukan sampai pemain itu puas atau melebihi 21. Selanjutnya ada stun yang menyatakan berhenti mengambil kartu dan giliran itu akan berpindah ke dealer. Terus ada double down di mana dia akan menggunakan taruhan, tetapi dia hanya boleh mengambil satu kartu tambahan saja dan otomatis stand. Selanjutnya itu ada split. Dia jika dua kartu pertama itu memiliki nilai yang sama, misalnya dua kartu 8, maka pemain itu bisa membagi menjadi dua tangan terpisah yang masing-masing mempunyai taruhan yang baru. Dan yang terakhir itu ada surrender atau menyerah, di mana pemain itu boleh menyerah sejak awal dan mengambil kembali setengah taruhannya. Biasanya ini jika dilakukan saat peluang menangnya itu kecil. Selanjutnya, nah, ketika pemain itu udah selesai, dealer itu akan membuka satu kartu yang tertutup tadi.
Terus ketentuan untuk dealer sendiri itu, dealer harus hit jika total kartunya kurang dari 17, harus stand jika total kartunya 17 atau lebih, dan dia tidak boleh menggandakan, split, atau surrender. Nah, untuk menentukan pemenangnya, nah jika pemain itu mendapatkan blackjack, as ditambah 10 atau kartu wajah, sementara dealer tidak, maka pemain langsung menang dan bayarannya itu 3/2 dari taruhan. Nah, selanjutnya, jika nilai kartu pada pemain itu lebih tinggi dari dealer atau dealer melebihi 21, maka itu pemain akan menang dan dibayar 1/1 dari taruhan. Selanjutnya, jika nilai kartu pemain itu sama dengan dealer, maka itu disebut seri, maka taruhan akan dikembalikan. Dan jika nilai kartu pemain melebihi 21 dan pemain langsung kalah, maka taruhan itu akan hangus. Adapun untuk peluang menang atau mendapatkan blackjack dalam permainan ini, pertama itu jika kita tanpa strategi, maka rata-ratanya untuk pemain menang itu sekitar 42 sampai 44%. Untuk dealer menang itu sebesar 48 sampai 49% dan seri itu sekitar 8 sampai 10%. Nah, selanjutnya, kalau pemain itu menggunakan strategi dasar, maka secara matematis dia akan mengurangi host edge dari sekitar 2% menjadi 0,5% atau bahkan kurang, sehingga untuk dapat meningkatkan peluang menangnya ke sekitar 49 sampai 50%. Nah, di mana untuk kemungkinan bus berdasarkan total nilai kartu pemain, yaitu jika total kartunya 11 atau kurang, kemungkinan kalahnya itu 0%, total 12, kemungkinan kalah 31%, dan seterusnya hingga total 20 itu kemungkinan kalahnya sebesar 92%. Selanjutnya, untuk nilai harapan pemain. Di mana untuk nilai harapan itu dapat didefinisikan EX sama dengan sigma XI dikali PXI, di mana untuk XI sendiri yaitu keuntungan atau kerugian dalam unit taruhan, dan PXI itu merupakan probabilitas dari hasil tersebut. Nah, jika EX-nya itu besar dari 0, maka dia akan menguntungkan pemain, dan dan sebaliknya jika dia EX-nya kecil dari 0, maka itu akan merugikan. Nah, secara keseluruhan, jika pemain bermain tanpa strategi, nilai harapannya itu berada pada sekitar min 2%, tapi jika ada strategi dasar optimal, nilai harapannya itu meningkat menjadi min 0,5%. Nah, selanjutnya untuk nilai harapan dari beberapa aksi umum, jika kita menggunakan satu deck, yaitu jika kartu pemain itu total 11 dan dealer 6, itu aksinya kita melakukan double down, di mana untuk nilai harapannya plus 0,67, itu akan menguntungkan. Jika total kartu pemain 16 dan dealer 10 akan melakukan stand, itu akan nilai harapannya min 0,54 dan itu merugikan. Jika total kartu pemain 16 dan kartu dealer 10 melakukan aksi hit, itu nilai nilai harapannya min 0,48 dan itu kurang merugikan. Dan jika ada pasangan 88 dari kartu pemain, kartu dealer 9 itu aksinya split, di mana ini merupakan strategi optimal dengan nilai harapan min 0,22. Nah, selanjutnya kita mendesain ulang agar lebih fair. Nah, pertama itu ada aturan bonus pembayaran kombinasi spesifik triple lock. Nah, gimana jika ada kombinasi 6, 7, 8. Nah, jika pemain itu mendapat total 21 dari kartu 6, 7, dan 8, pembayaran yang diterima itu 2/1, di mana untuk peluangnya 0,289%. Kombinasi 7, 7, 7, jika pemain itu mendapat total 21 dari 3 kartu yang menilai 7, pembayaran yang diterima itu 3/1, dan untuk peluangnya 0,018%. Nah, selanjutnya ada aturan kemenangan alternatif, five card Charlie. Nah, di mana setiap pemain itu yang berhasil menarik total 5 kartu di tangannya tanpa total nilainya itu melebihi 21, secara otomatis itu akan dinyatakan menang dan dibayar 1/1. Nah, kemenangan ini berlaku terlepas dari apapun nilai kartu yang dimiliki oleh dealer, dan aturan ini dapat mengurangi host edge secara signifikan itu sebesar 1,46%.
Selanjutnya, aturan penyeimbang, di mana dealer wajib hit pada soft 17. Nah, untuk menyeimbangkan dua aturan yang sebelumnya tadi, nah aturan untuk dealer juga harus diperketat, di mana dealer diwajibkan untuk menambah kartu atau hit jika memiliki total nilai 17 yang mengandung kartu as. Dalam aturan standar, dealer ini akan stand pada semua nilai 17. Nah, selanjutnya hubungan blackjack dengan distribusi diskrit. Nah, kan pada blackjack ini semua variabel yang terlibat itu berupa nilai-nilai yang bisa dihitung dan dibatasi jumlahnya. Nah, dalam satu deck kartu itu terdapat 52 kartu yang terdiri dari nilai diskrit seperti angka 2 hingga 10 serta kartu wajah dan as. Nah, masing-masing jenis kartu ini memiliki jumlah tertentu yang berarti kemungkinan yang dapat dihitung itu secara pasti, bukan dalam rentang kontinu atau tak hingga. Nah, skor di permainan ini juga merupakan nilai diskrit karena jumlah total poin kartunya itu merupakan hasil penjumlahan angka-angka tetap dan tidak ada skor setengah atau nilai pecahan. Dan probabilitas menangnya itu dapat dihitung juga berdasarkan jumlah kemungkinan kombinasi kartu yang merupakan ciri khas dari distribusi diskrit itu sendiri. Selanjutnya, ada contoh soal. Nah, di mana dalam permainan blackjack dengan satu deck yang memiliki 52 kartu, berapa probabilitas bahwa seorang pemain akan mendapat blackjack as ditambah 10 atau jack queen king saat dua kartu pertamanya dibagikan. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama, eh, berarti pemain itu harus mendapat satu kartu as, satu kartu bernilai 10 atau 10 Jack, Queen, King. Nah, di mana dalam satu deck ini ada 4 kartu As, 4 kartu 10, 4 kartu Jack, 4 kartu Q, dan 4 kartu K. Di mana total 16 kartu bernilai 10. Nah, jadi pertama kita menghitung dulu total kombinasi dua kartu dari 52, yaitu kombinasi 52, 52 dan 2, itu sehingga didapat 1326. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kombinasi yang menghasilkan blackjack. Nah, pemain itu bisa mendapat satu kartu as dan satu bernilai 10. Pilih gimana caranya tuh pilih satu dari 4 as, 4 cara, terus pilih satu dari 16 kartu bernilai 10 banding 16 cara. Nah, tapi dua kartu itu bisa dibagikan dalam dua urutan. Nah, as pertama lalu 10, 10 pertama lalu as. Nah, jadi jumlah kombinasi blackjacknya yaitu ada 64 kombinasi. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, kita menghitung probabilitasnya, yaitu 64 kombinasi yang di langkah kedua dan dibagi dengan 1326, yaitu yang pada langkah pertama tadi, sehingga didapat peluangnya itu sebesar 4,83%. Nah, adapun untuk kesimpulan, kita mengetahui bahwa permainan blackjack ini bukan hanya sekedar kartu permainan aja, tetapi dia juga ada bergantung pada probabilitasnya, di mana ada distribusi kartu dan strategi dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk peluang kemenangannya itu sangat dipengaruhi oleh strategi yang kita gunakan, di mana kalau kita pakai strategi, peluang menang itu meningkat eh, akan meningkat. Nah, dan permainan blackjack ini dapat dimodifikasi agar menjadi lebih fair dan seimbang antara pemain dan dealer. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai permainan blackjack. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.